Assalamualaikum. Para penggiat fasting kekinian mestinya tahu dong ya soal autofagi. Kalau belum tahu, silakan aja cari info. Intinya, yaitu proses cleansing itu, perontok-rontokan sel-sel dan protein-protein bulukan, dan bisa dibilang daur ulang juga. Yang ujungnya terus akan membuka jalan buat permajaan penyihatan tubuh kita dengan lebih baik. Kalau orang fasting gitu ya, setelah beberapa lama, tubuhnya akan kehabisan glukosa darah yang asalnya dari asupan makanan. Kemudian tahap berikutnya dia akan memanfaatkan timbunan-timbunan glukosa yang ada di liver dan otot-otot yang disebut glikogen. Terus kalau glikogen menipis, dia akan bongkar cadangan lemak untuk kebutuhan energi dan untuk menciptakan glukosa baru melalui proses gluconeogenesis. Itu dari sisi pengelolaan energinya. Nah, tapi kalau kita fasting nggak ada asup makanan cukup lama, yang harus diatasi selain kebutuhan energi juga kebutuhan biomaterial. Awalnya ini tentu dari protein dan mikronutrien yang kita makan. Tapi kalau itu sudah kepakai semua, dilakukanlah daur ulang dengan cara ngegas mekanisme autofagi dan serangkaiannya itu. Yang metabolismenya slow gitu ya. Itu mekanisme autofaginya. Gaspol mungkin baru di jam ke-20 sekian setelah fasting. Sedangkan yang bagus itu bisa lebih cepat. Bisa di jam ke-16 atau 18. Atau bahkan sekitaran jam puasa ke-12 aja udah bisa kenceng. Bisa juga autofagi ini digas oleh stresor atau sumber stres yang lain. Entah berupa olahraga, rendam di air es, berpanas-panas sauna, atau apa gitu yang memicu shortage biomaterial. Tapi sekarang kita fokus yang berawal dari fasting aja yuk. Para penggiat fasting, banyak ya yang bertanya-tanya, beda nggak sih dapetin autofagi yang gaspol itu di siang hari dengan malam hari? Beda apa nih kira-kiranya? Nah, barusan saya browsing sana-sini, dan saya tanyain ke AI juga, ternyata FOM sih. Ini memang beda. Tanda-tandanya itu bakal lebih kenceng di malam hari kan ya. Tapi ini nanti ada twistnya nih. Percaya deh, yuk kita bahas. Skenario 1, orang fasting 22 jam mulainya jam 8 malam. Habis dinner terus minum, terus dan terus, sampai waktunya buka puasa jam 6 maghrib hari berikutnya. Skenario 2, orang fasting 22 jam itu mulainya jam setengah 5 pagi. Habis sahur terus mingkem aja, terus dan terus. Maghrib dan malam juga cuma minum air putih toh. Meal berikutnya 2.30 di jam sahur hari berikutnya. Nah, yang skenario 1 dapat kencang autofaginya masih siang tuh. Mungkin puncaknya di sekitaran 4 jam terakhir puasa, yaitu antara jam 2 siang sampai maghrib saat buka puasa. Sedangkan yang skenario 2 itu puncaknya saat tidur pulas dari sekitaran jam 11 malam sampai bangun waktu sahur jam setengah 3 dini hari tadi itu. Sama-sama autofagi kenceng, ini bisa nggak sama. Bagaimanapun, hormonal manusia saat daylight hari terang itu beda dengan saat malam. Kalau malam, hormon-hormon untuk fungsi healing itu kenceng. Ada HGH, Human Growth Hormone, serangkaiannya ada melatonin juga yang merupakan antioksidan ampuh. Terus hormon-hormon stres biasanya berada di level minimal. Jadinya kalau autofagi terjadi saat kita pulas seperti itu akan lebih kenceng daripada saat kita melek di hari terang. Khususnya ini pada periode saat munculnya di flip, perontokan-perontokan dan daur ulang sel pada periode pulas ini dinilai paling kondusif buat kita. Tapi ini harus diingat ya, tidur kita 8 jam sekalipun itu bagian deep sleep-nya paling pol 2 jam. Kalau populasi rata-rata menurut para pakar antara 30 sampai 60 menit. Dan kalau kondisi sedang kurang oke, bahkan bisa cuma 10-30 menit saja. Jadi gaspolnya autofagis gimana, itu tergantung lagi tiap-tiap orang bisa beda-beda. Dan itu, selama tidur itu, fase fastingnya ini kan dry fasting, tanpa asupan air sekalian. Jadi cenderungnya bisa lebih ngegas lagi. Sedangkan kalau saat kita melek, itu tergantung rezimnya. Bisa dry fasting kayak orang muslim, bisa juga water fasting yang banyak minum. Kalau menurut Googling dan AI, ini udah ada yang neliti-neliti, walaupun belum dengar ada penelitian yang komprehensif, masif, terstruktur, dan jangka panjang. Nah, autofagi yang ngegas selama tidur, itu diteorikan oleh beberapa peneliti, akan memfasilitasi perontokan dan pembersihan sel-sel bulukan dan komponen-komponen protein di dalam sel secara lebih dalam dalam proses-proses mikroautofagi dan juga secara proses makroautofagi, daur ulang protein-protein, itu situasinya juga lebih kondusif. Sedangkan kalau autofaginya kencang di saat melek, itu keaktifannya akan cenderung lebih kendor dibandingkan saat tidur.
Karena biasanya tubuh kita tidak sepenuhnya rileks, jadi sumber dayanya kebagi-bagi untuk berbagai aktivitas fisik dan mental dan lain sebagainya. Di sisi lain, autofagi di saat melek itu stresornya bisa ditambah dengan olahraga dan lain-lain secara lebih leluasa dibandingkan dengan saat kita tidur. Terus juga mesti diingat bahwa sepanjang waktu, puasa fasting ataupun enggak, itu autofagi sebenarnya tetap aja ada. Kelasnya tipis-tipis kalau kita nggak ada stresornya. Nah, menurut para peneliti, autofagi yang kelas tipis ini pun akan lebih kenceng saat kita tidur malam daripada saat kita melek di hari terang. Kayak gitu deh. Terus lagi ya, ada faktor lain yang mempengaruhi autofagi, yaitu pola-pola fastingnya itu. Termasuk di situ, kitanya makan dengan pola diet seperti apa sebelum memulai fasting itu juga mempengaruhi. Dan gitu ada juga pengaruh dari ritme sirkadian atau ritme biologis harian kita. Kalau ritme pas lagi solid, tentu akan lebih baik daripada kalau habis keganggu kesehatan, atau keganggu jet lag yang berat, atau ada gangguan apalah gitu. Faktor tambahan yang menentukan itu sisi usia, atau mungkin persisnya usia biologis. Semakin usia lanjut, nah itu juga bakalan ngaruh ke kinerja autofaginya. Itu deh kira-kiranya kalau kaitannya dengan autofagi. Yang sambil tidur tadi diyakini para peneliti cenderung bakalan lebih jos daripada kalau puncaknya di saat kita aktif di hari terang. Akan tetapi, nah ini, kalau kita bicaranya itu healing rejuvenation secara overall, sebenarnya ya, autofagi itu baru setengah jalan. Selepas autofagi yang kencang, yang sukses, itu ada setengah jalan berikutnya, yang juga penting esensial, yaitu bagian rebuildingnya. Kalau full sampai situ, baru deh hasilnya itu terbaik, optimal. Nah, pada fase rebuilding pasca autofagi, itu akan bermunculan hormon pertumbuhan, produksi stem cell yang juga kenceng, dan ternyata apa coba? Ini pun performanya bakalan beda antara rebuilding yang terjadi pada saat kita aktif di hari terang dengan saat kita tidur pulas di malam hari. Optimalnya rebuilding ini ternyata juga terjadinya pada saat kita tidur pulas. Nah, dan bisa dibilang ini jadinya menyarankan yang kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi itu kan kayaknya jadinya menyarankan agar autofagi dijatuhin optimalnya di saat kita tidur. Atau yang skenario 2. Tapi kalau dipikir bagian rebuildingnya, justru kalau autofaginya jatuh di malam hari, rebuildingnya terjadinya pagi siang hari berikutnya. Nah, keburu kitanya aktif segala macam. Dan itu bisa jadi kalah optimal sama yang skenario 1, di mana rebuildingnya terjadi di saat malam selagi kita pulas tidur. Kita akan aja dipikir masing-masing. Tapi menurut saya ya, mana yang paling pas untuk kita itu tergantung apa yang ingin kita sasar. Orang tertentu, yang penting itu ngencengin autofagi dulu. Butuh meriset gut microbiome, atau apalah gitu. Nah, dalam keadaannya seperti itu, maka buat dia yang terbaik ya jalanin aja skenario 2. Puncak dari puasa fastingnya itu jatuh di malam hari, selesainya puasa di pagi hari. Untuk orang yang lain, ada mungkin yang keserang pain lah, apalah, dan butuh banget ngencengin stem cell untuk rebuilding yang lebih jos gitu. Nah, kalau yang ini situasinya, mungkin buat dia yang terbaik itu jalanin skenario 1. Extended fasting yang puncak fastingnya itu di sore hari. Habis itu kan rebuilding. Rebuilding stem cell-nya muncul di malam hari, di saat yang memang paling optimal untuk rebuilding kayak gitu. Yang ideal, bertanya-tanya nih, ada nggak sih yang bisa dapetin dua-duanya sekaligus? Nah, ini pertanyaan menarik. Jawaban singkatnya ya ini bisa, tapi berhubung ini udah panjang ya, insya Allah kita jawab aja di video selanjutnya. Yang ini segini dulu, terima kasih.